Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, yang insya Allah dikasihani dan disayangi oleh Allah, selamat berjumpa kembali dengan saya Jan Rotede, dan selamat menjalankan ibadah Ramadan berserta rangkaiannya, dan selamat menjalankan perintah Allah, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang insya Allah bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, insya Allah, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Atau di dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah kami menyembah dan hanya Engkaulah kami mohon pertolongan. Saudara-saudara yang berbahagia, supaya tidak bosan untuk memohon, untuk berdoa, untuk minta pertolongan Allah, supaya virus corona di muka bumi ini, supaya Allah segera insya Allah menarik kembali dari muka bumi ini, dan supaya orang di muka bumi ini atau saudara-saudara dapat berbahagia di dunia dan di akhirat kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pembahasan tentang surat Al-Baqarah ayat 21 dan Al-Fatihah ayat kelima kita cukupi dari sampai di sini, dan selanjutnya kita akan membahas tentang teknik instalasi listrik, yang pada hari ini kita akan membahas tentang cara mengukur tegangan listrik dengan menggunakan alat tang ampere yang barangnya seperti ini. Seperti kemarin, untuk saya gunakan mengukur arus listrik atau ampere. Kadang kita laksanakan cara mengukur tenaga sekarang, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dekatkan ini, kita turunkan biar kelihatan dekat. Kita turunkan juga. Kita turunkan juga. Ya, dekat. Naikkan saja ini, kita naikkan yang kurang tinggi, kencangkan. Nah, saudara-saudara, teman-teman, ini cara mengukur tegangan listrik menggunakan tang ampere dengan merek Korisu. Ini teman-teman ya. Nah, ini di tang ampere ini ada 3 lubang
ada 3 lubang. Yang tengah adalah ada tulisan CO 0M. Yang sebelah kanan ini adalah volt. Sedangkan di sini yang sebelah kiri adalah ada tanda ohm. Cara mengukur tegangan saudara ini kita ambil dengan penghantar yang sudah disediakan dari paket dengan alatnya. Nah seperti ini. Ini yang merah kita masukkan ke tengah tanda 0 C0M, kita masukkan sini. Kita masukkan, bismillahirrahmanirrahim. Tekan, seperti ini, tekan. Kemudian yang hitam ini kita masukkan ke tanda volt. Adalah sebelah kanan ini tanda volt. Kita masukkan, bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan. Kita tekan. Kemudian di alat ukur ini ada tanda yang bawah ini 400 volt, yang atas 700 volt. Kemudian jarum petunjuk ini kita flip over, kita pindah di angka 400 volt. Soalan listrik di Indonesia nya 220. Ini kita pindah ke posisi volt 400 volt. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Kemudian jarum yang merah yang tadi masuk ke alat itu ke 0 merah. Ini kita masukkan ke stop kontak. Tak rendahkan saja biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Rendahkan biar kelihatan. Nah, kita ulangi teman-teman ya. Dekatan lagi, biar kelihatan. Dekatan. Nah, di alat tadi yang ke 0 merah kita masukkan ke lubang stop kontak ke sebelah yang kanan. Yang ini sebelah kanan. Nah, kanan ini ada netral teman-teman ya. Nah, kemudian yang hitam ke volt ini kita masukkan sebelah kiri atau ke fase. Yang ini hitam kita masuk fase, jadi kita masukkan sebelah kiri fase. Nah, kemudian kita lihat di alat ukur apa yang terjadi. Di sini menunjukkan 228, berarti 228 volt. Lihat teman-teman ya, 228 volt. Nah ini 228 volt. Kemudian kita beri beban. Di sini ada beban lampu di sini. Nah, di sini ada lampu 3 watt merek Philips. Lampu 3 watt merek Philips, 4 jumlahnya. Kita jauhkan biar kelihatan. Nah, 4. Sekarang kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita nyalakan. Ini ada 4 lampu 3 watt merek Philips LED. Yang terjadi apa? Kemudian kita lihat di alat ukur yang terjadi apa. Ternyata dibebani 12 volt. Ini beban 12 volt karena 3 watt kali 4 12 volt. Di jarum ukur hanya menunjukkan antara 200
227 sampai 228. Jadi tegangan turun sedikit sekali, terus sedikit. Kemudian kita coba lagi, kita beri beban lagi. Ini kita lepas, kita ganti 25 watt. Kita lepas, kita ganti 25 watt. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu pijar Philips 25 watt, lampu pijar Philips 25 watt. Kita ganti sini. Nah, kemudian kita lihat di alat ukur apa yang terjadi. Di sini masih menunjukkan 227, berarti turun sedikit. Tadi 227,9, sekarang 227,4, berarti turun 0,5 volt. Turun setelah dibebani 25 watt, tegangan turun 0,5 volt. Kemudian kita coba lagi, kita beban lagi. Yang lampu ini kita lepas, kita ganti 60 watt Philips lampu pijar, kita lepas. Kita ganti 60 watt Philips lampu pijar. Nah, seperti ini 60 watt. Nah, 60 watt lampunya ini kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lihat di alat ukur apa yang terjadi. Ternyata di alat ukur di sini menunjukkan 226,8. 226,8. Berarti turun setelah ditambah-tambah lagi 60 watt, turun sekitar 1 volt, kurang lebihnya 1 volt. Kurang lebihnya 1 volt. Kemudian kita coba lagi, kita beri beban yang agak lumayan. Sekarang lampu ini kita lepas. Nah, lampu ini kita lepas, kita ganti dengan lampu pijar Philips 100 watt. Apa yang terjadi nanti? Kita ganti 100 watt Philips. Nah, ini 100 watt. Nah, 100 watt Philips. Ini kita pasang sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita lihat di alat ukur apa yang terjadi. Di sini di alat ukur menunjukkan 225 volt. Berarti turun lagi. Berarti turun sekitar kurang lebih 1 volt, kurang lebihnya. Turun lagi 1 volt sedikit. Jadi jarum di penunjukan alat ukur menunjukkan 225 volt. Jadi turun lagi. Kemudian kita coba lagi, kita beri beban lagi yang lebih besar. Kita menggunakan mesin bor. Kita gunakan mesin bor. Nah, ini mesin bor kita masukkan ke stop kontak. Ya, ini stop kontak kita masukkan mesin bor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kakinya mati. Nah, kemudian kita coba mesin bor. Kita mesin bor, kita coba. Kemudian apa yang terjadi nanti? Bismillahirrahmanirrahim.
mesin bor nyala, kita nyalakan, tegangan turun lagi menjadi 221. Setelah mesin bor digunakan, tegangan turun menjadi 221. Berarti tegangan turun lagi. Teman-teman, setelah mesin bor kita nyalakan atau kita fungsikan, beban turun lagi menjadi, tegangan turun lagi menjadi 221 tadi teman-teman. Nah, kemudian jadi dari percobaan tadi teman-teman, dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa naik dan turunnya tegangan itu adalah dipengaruhi dengan pemakaian beban yang digunakan. Jadi apabila bebannya itu banyak ditinggikan, tegangannya itu semakin turun. Tetapi apabila bebannya itu dikurangi, tegangannya semakin naik. Jadi kesimpulannya, naik dan turunnya tegangan adalah dipengaruhi oleh pemakaian beban yang digunakan. Kemudian ini kita coba, mesin bor sudah saya tidak kita gunakan, sekarang voltasenya naik kembali menjadi kembali semula 225 seperti tadi. Jadi di sini jelas kesimpulannya adalah apabila ada beban dinaikkan atau ada beban berarti tegangan itu semakin turun, tetapi beban dikurangi, tegangan semakin naik. Tetapi apabila tidak guna sama sekali tidak digunakan, insya Allah tegangan stabil karena tidak ada beban, tidak ada pemakaian. Jadi di sini pembahasan tentang cara mengukur tegangan listrik pada hari ini kita pandang sudah jelas dan cukup, dan insya Allah sudah bisa teman-teman ya. Lalu sudah saya tunjukkan secara detail dan pelan-pelan, dan akhirnya apabila teman-teman nanti ada permasalahan instalasi di rumah, masalah pengukuran atau yang sejenisnya, nanti dapat dikirim ke komen-komen komentar, dan akhirnya pertemuan pada hari ini kita pandang cukup, dan akhirnya kita akhiri sampai di sini saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.